terpercaya. Polresta Ambon musnahkan 5 ton miras pada HUT ke-79 Bayangkara. Polisi di Palu bongkar jaringan narkoba internasional. Gramedia Ambon hadirkan promo jelang tahun ajaran baru. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita jelang Kompas News Ambon selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara, peringati hari ulang tahun Bayangkara ke-79, Kepolisian Daerah Maluku menggelar pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Kegiatan ini digelar usai pelaksanaan upacara peringatan di lapangan Tahapari, Tantui, Ambon, Maluku. Dalam pameran ini, beragam jenis persenjataan dan peralatan taktis milik Brimopolda Maluku dipamerkan. Mulai dari senjata laras panjang, laras pendek, pelontar gas air mata, hingga peralatan pengamanan lainnya. Masyarakat, terutama pelajar, tampak antusias. Banyak dari mereka memanfaatkan momen ini untuk mengenal lebih dekat perlengkapan yang digunakan aparat dalam menjalankan tugas pengamanan dan penegakan hukum. Sangat positif dan menambah wawasan masyarakat, karena kan selama ini masyarakat kan cuma bisa lihat di berita polisi ada melakukan apa gitu tanpa tahu peralatan apa yang dong gunakan untuk investigasi. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Bayangkara ke-79 sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Ya, HUT Bayangkara 79 tahun ini dengan tema Polri untuk masyarakat. Jadi penekanan kita dan rangkaian kegiatan kita sekitar 2 bulan sebelum puncaknya kita melaksanakan kegiatan bansos, kemudian bantuan kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polda Maluku berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran kepolisian serta mempererat hubungan antara aparat dan warga. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease memusnahkan 5 ton minuman keras tradisional jenis Sopi. Ribuan liter Sopi ini disita dari sebuah mobil jalur Ambon Biru saat razia petugas. Sopi sebanyak 5.000 liter. 5 ton miras tradisional jenis Sopi dimusnahkan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease usai upacara Hari Bayangkara yang digelar di Polsek Pelabuhan Yosudarso Ambon, Selasa 1 Juli 2025 kemarin. Sopi ini disita dalam razia pada Sabtu 28 Juni lalu dari sebuah mobil jurusan Ambon Biru. Minuman keras tersebut dikemas dalam 71 karung dan 37 karton. Pemusnahan ini dilakukan untuk menekan peredaran miras dan menjaga keamanan di wilayah hukum Polresta Ambon. Ya, saya datakan dari bulan Januari sampai Juni ada 83 kasus terkait penganiayaan yang salah satu yang sebabnya adalah karena miras, termasuk KDRT. Kemudian laka lantas ada kurang lebih hampir 42, termasuk konflik yang terjadi. Juga salah satu penyebabnya adalah miras. Ya, kedepannya mudah-mudahan pengendalian dan pengawasan daripada penggunaan miras, terutama miras yang ilegal, bisa lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Saudara, ribuan ibu memadati Pasar Murah Polda Gorontalo dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79. Mereka rela menunggu sejak pagi hingga mengantre demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah. Beginilah suasana saat ribuan warga yang didominasi emak-emak menyerbu Mapolda Gorontalo. Usut punya usut, ribuan warga ini rela menunggu sejak pagi dan berdesakan
dalam antrean demi mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga murah yang disubsidi pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam pasar murah ini, Polda bersama pemerintah Provinsi Gorontalo menyediakan berbagai kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, rempah-rempah hingga daging ayam. Pemerintah Provinsi Gorontalo pun menyiapkan 1.500 paket. Untuk mendapatkan kupon, warga cukup menunjukkan kartu tanda penduduk. Mohon dukungan dan doanya supaya Polri ke depan bisa tetap lebih eksis untuk masyarakat, bisa lebih maju lagi, bisa lebih besar, dan semuanya untuk pengabdian kepada masyarakat semuanya. Kita semuanya di Gorontalo khususnya bisa melaksanakan tugas dengan baik, semuanya atas dukungan dan partisipasi semua pihak, Bapak Gubernur, Pak Kajati, semua Forkopimda, dari TNI juga, dari Pak Ketua DPR, kita sama-sama berkolaborasi untuk menjaga supaya keamanan dan ketertiban di Provinsi Gorontalo bisa terwujud, sehingga bisa mendukung pelaksanaan pembangunan di Gorontalo. Sementara itu sejumlah emak-emak bilang telah menunggu sejak sekitar pukul 6 pagi agar tidak kehilangan momen berburu bahan pokok murah. Meski berdesakan dalam antrean, warga mengaku tidak menjadi masalah. Yang berantri baik-baik, potong nama kupon ya, 1.500, kupon yang kami sediakan 1.500 juga, bahan subsidi yang kami sediakan. Oke, gimana? Sudah siap? Ada di muka sana. Ini Pak Antri. Ini yang dalam kondisi mengantarkan saya. Dari jam 9. Kita siapkan kalau ini jam 7. Kalau saya nanti dengan 9. Memang ada tunggu ini pasang mulai Pak. Memang ada tunggu. Ada minyak, rica, bawang, ayam, sama beras. Pasar murah ini pun diharapkan dapat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan di tengah melonjaknya harga bahan pokok di Gorontalo. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, pastikan Anda masih tetap bersama kami. Usai jeda kami kembali dengan informasi lain. Di antaranya, kepolisian di Palu, Sulawesi Tengah bongkar jaringan narkoba internasional. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Anda menyaksikan Kompas yang singkatnya hanya di Kompas TV. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Saudara, Polda Sulawesi Tengah mengungkap kasus narkoba jaringan internasional. Penangkapan dilakukan di 3 tempat berbeda dengan barang bukti total 48 kg narkoba jenis sabu-sabu. Setelah melewati proses lengkap, barang bukti itu dimusnahkan.
Dalam kurun waktu 6 bulan di tahun 2025, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 48,6 kg dari 3 tempat penangkapan berbeda. Puluhan kilogram sabu itu diketahui berasal dari Malaysia dan dibawa ke wilayah Sulawesi Tengah dari jalur laut. Ada 5 tersangka yang dihadirkan yang berperan sebagai kurir dan pengedar. Setelah melalui proses penyidikan dan pemberkasan, puluhan kilogram sabu itu kemudian dimusnahkan dengan cara direbus dan dicampur cairan pembersih lantai, serta dibuang ke saluran pembuangan. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Agus Nugroho bilang, Sulawesi Tengah menjadi daerah rawan masuknya barang terlarang itu karena memiliki hamparan pesisir laut yang sering menjadi pintu masuknya narkoba dari Malaysia. Narkoba jenis sabu sebesar 55,6 kg dengan jumlah tersangka sebanyak 450 orang. Sedangkan pada periode yang sama di tahun ini, Polda Sulawesi Tengah telah berhasil menyita 48,6 kg sabu dengan jumlah tersangka sebanyak 447 orang baru 6 bulan di tahun 2025 Pak Gubernur. Sehingga dalam hal ini Polda Sulteng berhasil menyelamatkan sekitar 400 jiwa dari bahaya narkoba. Dengan mengacu pada kondisi, data, dan fakta sebagaimana yang sudah saya kemukakan, Polda Sulteng beserta stakeholder, jadi kami tidak sendiri, Pak Gubernur, ya, yang terkait tentunya terus bekerja keras dan terus berupaya dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba di seluruh wilayah Provinsi Sulteng. Sementara itu, sebagai bentuk dukungan, pemerintah akan bantu memberikan edukasi dan peningkatan ekonomi melalui programnya ke masyarakat Sulawesi Tengah agar ada peningkatan ekonomi masyarakat. Samping upaya-upaya pemberdayaan masyarakat terus kita masifkan, tapi yang paling penting itu adalah upaya edukasi. Karena orang-orang tua yang menjaga anak-anaknya dengan baik, insya Allah kita akan ikut di dalam terjerumus di dalam hal narkoba. Jadi penjagaan orang tua menjadi sangat penting. Polisi tidak bisa menjaga kita semua. Mereka hanya bisa melakukan represif, tapi tugas kita masyarakat, pemerintah daerah adalah memberikan edukasi supaya masyarakat semua sadar bahwa bahaya narkoba ini adalah bahaya laten. Ya, sudah sama dengan bahaya diri sendiri seperti bagi kita sendiri. Dalam keterangannya, Kapolda juga ungkap pada periode yang sama di tahun 2024, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 55,6 kg dengan jumlah tersangka sebanyak 450 orang. Koordinasi dan bantuan laporan masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Tengah. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Kita ke informasi lain, saudara. Puluhan calon aparatur sipil negara dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku menggelar simulasi penanganan bentrok di dalam lapas. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian orientasi selama 3 pekan sebelum mereka resmi ditugaskan di berbagai lapas dan rutan di wilayah Maluku. Beginilah suasana saat simulasi penanganan bentrok terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Puluhan calon aparatur sipil negara atau CASM dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku memperagakan langkah-langkah pengamanan pengendalian massa. Simulasi ini merupakan bagian dari penutupan masa orientasi 85 CASM yang telah berlangsung selama 3 pekan. Orientasi tersebut dirancang untuk membekali para calon petugas dengan pengetahuan teknik dan kemampuan fisik dalam menghadapi berbagai situasi darurat di dalam lapas. Setelah resmi menyelesaikan masa orientasi, seluruh peserta akan langsung ditempatkan di berbagai lapas dan rutan di wilayah Maluku.
Kalau untuk ideal mungkin belum ya, masih kurang ya. Tapi karena keterbatasan yang kita dapat dari pusat dapat 5 orang, maka masing-masing UPT akan mendapatkan 5 orang untuk lapas rutan LPKA dan LPP. Itu akan kita mulai besok, mereka sudah harus berada di UPT-nya. Kecuali teman-teman yang harus berangkat keluar kota. Nah itu kan kita harus melihat transportasinya ya. Kemudian situasi gelombang, kemarin juga ada beberapa UPT yang mau ke sini, tapi karena gelombangnya tidak memungkinkan, akhirnya tidak berangkat. Tapi kalau untuk yang UPT dalam kota, besok mereka sudah melaksanakan. Mereka diharapkan dapat memperkuat jajaran pemasyarakatan dan menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Kepala BNPB Suharyanto mengunjungi Provinsi Maluku Utara untuk meninjau kondisi pasca bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Bencana hidrometeorologi melanda beberapa daerah di Maluku Utara, seperti Kepulauan Sula, Halmahera Barat, Kota Ternate, Tidore, dan terparah di Kabupaten Halmahera Selatan. Gubernur Shirley Joanda Laos menjelaskan, banjir terjadi akibat cuaca ekstrim dan buruknya sistem drainase. Ia juga menekankan pentingnya normalisasi sungai dan pembangunan talut. Bencana terburuk terjadi di Kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan. Banjir memaksa 3.303 kepala keluarga dari 6 desa untuk mengungsi. BNPB tidak hanya menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, tetapi juga memberikan dukungan pembangunan infrastruktur kepada pemerintah daerah. Terkait dengan banjir yang menimpa beberapa kabupaten kota di wilayah Maluku Utara, ini hari ini diperintahkan datang ke sini untuk melihat langsung dan berkoordinasi. Kami tadi sepakat bahwa pemerintah pusat ketika pemerintah provinsi dan kabupaten kota sudah menetapkan status tanggap darurat, maka kita membantu semua proses dari ketika tanggap darurat. Sekarang masih ada bencananya, meskipun relatif semuanya sudah berangsur menuju ke baik, ya sudah rata-rata sudah surut banjirnya. Kita bawa bantuan kebutuhan dasar dari masyarakat yang terdampak, makan, minum, pakaian, selimut, dan sebagainya. Kemudian setelah itu pasca tanggap darurat tadi juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang berupa anggaran-anggaran untuk membangun infrastruktur. Tadi juga untuk tingkat provinsi, Bu Gubernur juga langsung meminta bantuan untuk membangun pasca bencana. Kita tentu saja akan proses lebih lanjut. Dan sebagai informasi di tahun 2024 pasca terjadinya beberapa bencana di Provinsi Maluku Utara, pemerintah pusat lewat BNPB juga sudah membantu 5 kabupaten kota yang sekarang sedang dikerjakan. Agus Supriyanto, Kompas TV, Maluku Utara. Usai pariwara kami kembali dengan informasi jelang tahun ajaran baru. Toko buku Gramedia Ambon hadirkan promo menarik untuk kebutuhan sekolah. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Anda menyaksikan Kompas yang singkatnya hanya di Kompas TV. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, Saudara. Menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan perlengkapan sekolah kembali meningkat. Untuk membantu orang tua dan siswa, toko buku Gramedia Ambon menggelar promo paket perlengkapan sekolah yang terjangkau dan lengkap. Gramedia Ambon menyambut tahun ajaran baru dengan menghadirkan promo paket perlengkapan sekolah di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ambon. Lewat program ini, pengunjung bisa mendapatkan berbagai kebutuhan sekolah seperti buku tulis, alat tulis, hingga tas dengan harga yang ramah di kantong. Setiap paket dirancang khusus untuk pelajar dari berbagai jenjang, mulai dari SD hingga SMA. Selain perlengkapan sekolah, Gramedia juga menyediakan ragam buku bacaan menarik untuk anak-anak, remaja hingga dewasa, guna menumbuhkan minat baca sejak dini. Karena memang pamerannya khusus untuk tahun ajaran baru, makanya kita bawa hampir semua tuh kebutuhan sekolah, kayak buku tulis, tas, ada juga ATK lainnya kayak pena, pensil, penghapus dan sebagainya. Tapi juga selain itu juga kita juga ada bawa novel, ada bawa buku anak, ada bawa buku self improvement, Al-Quran dan juga Alkitab. Kalau untuk paketnya itu sampai kapan tutup pameran. Jadi dari tanggal 30 hari ini sampai tanggal 20 Juli nanti. Cari buku tulis, sama cari buku ikro buat anak ngaji. Sama ini rencana mau cari buku untuk anak mau masuk SD. Promo ini akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang. Bagi Anda yang belum sempat berbelanja, masih ada waktu untuk memanfaatkan penawaran menarik dari Gramedia Ambon. Puluhan orang tua datangi kantor Wali Kota Sorong, pertanyakan nasib anak-anak yang tidak diterima di sekolah. Orang tua meminta pemerintah berikan solusi dari persoalan ini. Puluhan orang tua bersama anaknya mendatangi kantor Wali Kota Sorong, pertanyakan nasib anak mereka yang tidak diterima pada SMP dan SMA di Kota Sorong. Hingga saat ini sejumlah sekolah telah menutup pendaftaran murid baru, sehingga orang tua khawatir anak mereka tidak mendapatkan sekolah. Namanya tidak tembus di SMO 3, makanya mama bisa ada di sini. Kita sudah ke sekolah tapi tidak ada titik terang untuk kita di sana. Jadi kita datang ke wali kota supaya kita dapat titik terang dari wali kota sini. Ternyata tidak ada sampai jam yang ada ini. Kita sudah dari pagi sampai sudah sore ini. Tidak ada titik terang. Jadi bagaimana solusinya untuk anak-anak yang... Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan ada dua opsi yang disiapkan pemerintah untuk anak-anak yang tidak lolos pendaftaran. Di antaranya pembangunan sekolah baru dan masuk pada sekolah swasta dan digratiskan. Teman-teman tadi yang tidak ini kita bereskan masuk ke swasta, nanti gratiskan juga di sana. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Saya ini berbicara karena negara tunjuk saya, ya negara juga harus bertanggung jawab terhadap masalah di Papua. Dan pendidikan gratis ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus jalan untuk mendidik generasi Papua atau Papua Emas tahun 2045. Hingga saat ini orang tua masih menunggu kepastian nasib anak-anak mereka yang belum mendapatkan sekolah. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Hal yang sama juga saudara dialami puluhan orang tua di Merauke. Mereka mendatangi SMA Negeri 2 Merauke, melayangkan protes anaknya tak lulus jalur domisili meski rumah dekat sekolah, dan mempertanyakan pengumuman kelulusan yang tak mencantumkan nilai. Puluhan orang tua mendatangi SMA Negeri 2 Merauke. Mereka mempertanyakan alasan anak-anak mereka tidak lulus.
Padahal sebelumnya sempat dinyatakan diterima. Orang tua juga memprotes karena pihak sekolah tidak mencantumkan nilai saat pengumuman kelulusan. Selain itu, mereka kecewa karena saat mendaftar ke sekolah lain, anak mereka ditolak dengan alasan tidak masuk zonasi. Kalau jawaban sekolah, karena kelebihan kuotanya untuk zonasi ini, maka diadakanlah tingkatan ranking. Nah, cuma yang kami dengar dari beberapa teman-teman orang tua, bahwa ternyata itu ada anak yang nilainya di bawah tetapi bisa tembus. Nah, karena kita waktu mendaftar pertama kan di sekolah-sekolah lain kan, tapi mereka bilang sudah pakai jalur masing-masing. Donasi. Donasi. Terus pada saat itu kita sudah daftar di SMA 1, tapi mereka bilang tidak bisa karena harus pakai donasi masing-masing. Sekarang kita sudah daftar di SMA 2. Terus dalam posisi kita anak tidak terima. Ini kira-kira bagaimana ya? Pihak sekolah menjelaskan seleksi penerimaan siswa baru dilakukan melalui 4 jalur. Domisili 35%, afirmasi 30%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Dari 547 pendaftar, sekolah hanya menerima 352 siswa, sementara jalur domisili membludak hingga 300 orang. Padahal kuota hanya 126 siswa. Menurut pihak sekolah, sistem seleksi jalur domisili menggunakan pemeringkatan berdasarkan nilai rapor dan surat keterangan lulus. Namun, sekolah mengaku tidak mengumumkan hasil nilai karena mengikuti kebijakan tahun sebelumnya. Kegiatan penerimaan siswa baru ini dibuat dalam perencanaan dan pencantuman nilai langsung supaya masyarakat tahu itu tidak ada dalam program penerimaan siswa baru kali ini. Bukan cuma kali ini, tahun-tahun lalu juga tidak pernah demikian. Kalau memang ini dianggap perlu, nanti itu akan dibicarakan lagi. Jadi tidak bisa pada saat ini sekolah langsung menjawab tuntutan masyarakat bahwa silakan pampangkan itu nilainya. Itu tidak ada dalam jalur sistem pemikiran kami untuk penerimaan peserta didik kali ini. Artinya kami menerima saran-saran dari masyarakat, tetapi serta-merta masyarakat langsung mengubah sistem. Ini kan kami tidak bisa terbuka untuk itu. Pihak sekolah menyarankan orang tua yang anaknya tidak lulus untuk mendaftarkan ke sekolah swasta yang masih membuka penerimaan. Syarif Cimar, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.